anak 9 dari Kabupaten Tegal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Bersama saya, Ahmad Sugeng Riyadi dari SMP Negeri 2 Waroja dan Nur Khotimah dari SD Negeri Karangjati 1 serta Nuryani dari SD Negeri Harjasari 01. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Gimana Bu Yani kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ahmad sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu, ini dari yang jenengan WA. Katanya jenengan mau coaching ya? Iya Pak, ini teman ada yang minta itu Pak, minta di coaching. Kira-kira Pak Ahmad bisa bantu nggak? Oh gitu, berarti saya dibantu jadi pengamat aja ya Bu. Saya mengamati proses coaching yang jenengan lakukan. Oh oke. Setuju Bu? Oke. Nah kalau begitu saya butuh rubrik atau mungkin indikator penilaian pada saat jenengan coaching Bu. Bagaimana kalau misalkan indikatornya itu yang pertama adalah muncul atau tidaknya alur filter. Kemudian yang kedua adalah tentang kompetensi inti dari coaching itu, dari mulai dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh oke Pak, oke Pak. Oke, setuju ya Bu? Iya, setuju. Kalau misalkan ngomong-ngomong tentang kompetensi ini yang dengan ingin kembangkan yang mana ya Bu dari ini? Untuk yang ingin saya kembangkan itu dua ya Pak, terutama itu membuat pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau secara spesifik Bu, mana yang ingin panjenengan kembangkan? Kalau secara spesifiknya saya ingin menangkap poin kunci dari apa yang dikatakan coach dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu, baiklah Bu. Kalau begitu nanti pada saat melakukan pengamatan saya menitikberatkan pada kedua poin itu ya Bu, yaitu tentang menangkap poin kunci yang dikatakan oleh coach, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Yeah. Nah sepertinya kita juga butuh indikator Bu, nanti apakah proses coachingnya itu sudah berjalan dengan sukses atau mungkin masih perlu perbaikan. Bagaimana kalau misalnya indikatornya itu adalah yang pertama itu coach itu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga memberdayakan coach, dan pada akhirnya itu si coach itu mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia lakukan. Bagaimana indikatornya? Ya itu ya. Setuju. Yes, oke Bu, kalau memang itu sudah kita setujui, kita sepakati, kita ketemu lagi besok pada saat coaching ya. Saya itu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Ini dengar-dengar tadi ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, saya pengen curhat sama Ibu. Gini Ibu, pembelajaran di kelas saya itu kurang kondusif sekali Ibu. Ketika saya mengajarkan pembelajaran matematika di dalam kelas, banyak sekali anak-anak yang diem Bu. Sepertinya mereka kurang fokus dalam pembelajaran, dan ketika saya memberikan beberapa pertanyaan pada mereka, hanya beberapa anak saja yang menjawab Ibu, yang lainnya hanya diam saja. Jadi ketika pembelajaran matematika di kelas itu anak-anak diem, tapi diemnya nggak fokus gitu. Iya Bu. Jadi nih dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu harapkan nih? Saya berharap kedepannya di dalam kelas pada saat pembelajaran matematika mereka lebih aktif dan fokus ketika saya sedang menjelaskan materi pada pembelajaran matematika Ibu. Gitu ya. Jadi Ibu pengen mereka itu lebih aktif gitu ya di pembelajaran matematika biar nggak diem-diem wae gitu. Iya. Nah kalau misalnya saya kasih rentang nilai nih Bu pembelajaran matematika di kelas Ibu, dari angka 1 sampai 10 pembelajaran matematika di kelas Ibu itu ada di angka berapa nih? Kalau rentang nilai tersebut pada saat ini ya Ibu masih di angka 5 Ibu. Oh di angka 5 nih. Iya. Jadi Ibu ingin di angka berapa nih kalau misalnya kita sudah melakukan misalnya strategi-strategi itu
jenengan itu ingin di angka berapa? Saya ingin meningkat ke angka 8 Ibu. Oh, jenengan berarti ingin di angka 8 nih. Nah, untuk meningkat di angka 8 ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Untuk meningkatkan ke nilai angka 8 tersebut, saya akan memberikan kegiatan mindfulness Bu pada anak-anak ya, agar mereka lebih fokus dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, saya akan menyelipi ice breaking di dalam pembelajaran matematika agar mereka tidak bosan. Oke, berarti jenengan akan memberikan mindfulness dan juga ice breaking dalam pembelajaran matematika. Terus kira-kira selain mindfulness dan ice breaking ini, apa lagi Bu yang akan Ibu berikan untuk membuat pembelajaran matematika di kelas Ibu itu menjadi angka 8 itu Bu? Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat anak-anak menjadi senang pada pembelajaran matematika Ibu. Iya Bu. Intinya seperti itu. Nah, dari rencana-rencana yang tadi Ibu paparkan nih, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu, yang akan Ibu libatkan untuk merealisasikan rencana Ibu ini? Pertama saya akan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar saya bisa mencari informasi tentang bagaimana cara agar saya dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya. Jadi Ibu akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik di pembelajaran matematika. Nah, terus kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana ini nih? Mulai kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu jabarkan tadi? Insya Allah akan saya mulai Senin ini Ibu. Mulai Senin ini Iya, Ibu Ibu. akan melakukan rencana-rencana tersebut. Nah, untuk melakukan rencana tersebut tentunya akan ada komitmen ya. Kira-kira komitmen apa yang akan mendukung Ibu untuk merealisasikan pembelajaran matematika yang lebih baik ini? Saya akan berkomitmen segera melaksanakan kegiatan tersebut dan saya akan melakukan kegiatan mindfulness di setiap pembelajaran matematika dan menyelipi ice breaking. Oh gitu ya, jadi komitmennya segera Ibu memang harus dilakukan. Iya. Sama melakukan mindfulness dan ice breaking. Oke Bu, saya tunggu kabar selanjutnya nanti setelah Ibu melaksanakan rencana tersebut. Kabar-kabari lagi Bu, nanti cerita lagi ke saya ya Bu. Siap Ibu. Oke, gitu aja ya, saya rasa cukup pembicaraan kita hari ini. Pokoknya saya tunggu kabar selanjutnya dari Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Wah, selamat ya Bu Yani, kemarin sudah berhasil melakukan coaching. Iya nih Pak, alhamdulillah saya juga senang sekali. Senang ya Bu, rasanya bisa membantu teman mungkin ya, teman-teman yang sudah berhasil di coaching. Kemarin kan saya ikut mengamati proses jalannya coaching. Boleh saya ikut mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Oke, boleh Pak, boleh dulu. Apa Bu yang dengan dapatkan kemarin dari proses coaching itu? Yang saya dapatkan juga, saya jadi merasa, menurut saya nih Pak, saya sudah mampu melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta dan saya juga sudah mengalir, jadi saya menjadi mitra bagi coach saya. Wah, keren Bu ini ya. Kalau kemarin kan kita diskusi tentang beberapa rubrik atau poin penilaian saat Panjenengan melakukan coaching. Salah satunya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini menurut Panjenengan gimana kemarin? Sudah kena belum nih pertanyaan berbobot ini? Ya, menurut saya ya Pak, kemarin itu ya saya sudah melakukan itu tadi
tadi mengidentifikasi pertanyaan berbobot, sudah mengidentifikasi poin kunci dari apa yang diceritakan oleh coach, sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot dari coach tersebut, sehingga saya mampu sehingga si coach itu mampu menemukan solusi dari masalahnya itu tadi, Pak. Berarti sampai si coachnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Ini berarti masih ke kemarin indikator kita ya. Keren Bu. Nah, kalau ini saya boleh nggak menyampaikan apa hasil pengamatan saya kemarin Bu? Silakan. Boleh Bu. Jadi menurut catatan saya itu yang pertama kemarin jadinya sudah sangat bagus ya, sudah bisa alokasi tanya betul sekali, sudah kena, sudah ada mulai dari tujuan umum coaching. Kemarin sudah ada yaitu anak-anak yang bisa lebih fokus untuk dalam pembelajaran matematika. Identifikasi masalahnya juga ada, kemudian rencana aksinya itu ada menerapkan mindfulness, kemudian ada SDG dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak, serta tanggung jawabnya itu juga sudah muncul, ada komitmen dari rekan-rekan dari si coachingnya itu, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian waktunya juga, dan kelihatannya ini ya Bu, nanti ada proses kelanjutan setelah si coaching melakukan aksinya itu ada mau ketemu lagi ya Bu? Iya betul sekali Pak. Tadi saya minta ke depannya kalau sudah melakukan rencana tadi si coach harus cerita sama saya gitu, biar saya tahu tindak lanjutnya nanti apa saja itu ya, apa sudah berhasil atau tidak gitu Pak. Dan hasil pengamatan saya juga kompetensi inti dari coaching itu juga sudah kelihatan Bu, mulai dari yang pertama ya mendengarkan secara aktif itu sudah kelihatan, kemudian juga bisa menemukan beberapa poin kunci dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Namun ada sedikit catatan, nggak apa-apa Ibu saya sampaikan ya. Nah, catatannya mungkin adalah ketika melakukan identifikasi itu mungkin kurang kurang menggali lebih jauh permasalahan yang ada pada coaching, sehingga mungkin bisa ada muncul berbagai macam variasi mungkin solusi dari coaching sendiri. Karena kalau mungkin kita bisa menggali lebih jauh, kita akan dapat solusi yang mungkin lebih banyak variatif seperti ini kira-kira. Itu catatannya Bu, bisa diterima kira-kira Bu? Oke, bisa sekali Pak. Ini sangat berharga sekali buat saya. Jadi saya bisa banyak berlatih, saya harus berlatih biar lebih variasi nih Pak. Jadi saya bisa menggali lebih dalam lagi, mengeksplor ide-ide dari si coach. Jadi si coach itu lebih menemukan solusinya itu lebih tepat, dan lebih tepat dalam menemukan solusi. Baik, terima kasih. Kalau begitu kira-kira untuk kedepannya, kalau ini kan tadi fokusnya pada mengajukan pertanyaan berbobot, kalau misalnya kedepannya pada saat proses ini selanjutnya pada kira-kira kompetensi apa yang dengan kuasai dalam hal ini? Yang ingin saya kuasai di dalam lagi ya, saya harus berlatih untuk menemukan poin kunci itu. Iya, saya bisa mengeksplor di dalam tentang mengeksplor di dalam gagasan-gagasan dari si coach itu. Terima kasih ya Bu, atas saya sudah belajar banyak hari ini dan kita sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya Bu Yani. Sama-sama Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Kita bisa kolaborasi lagi dan mungkin nanti kita bisa gantian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.